Pemirsa, apa saja yang digali dari saksi Jokowi dan siapa tersangka kasus yang sudah berstatus penyidikan ini? Kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada kuasa hukum terlapor kasus pencemaran nama baik Jokowi, Tifauzia Tiasuma Abdullah Al-Katiri, dan juga melalui sambungan Zoom kita sudah bergabung dengan kuasa hukum saksi Jokowi, Firman Pangaribuan. Selamat sore Pak Abdullah. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya. Dan selamat sore juga Pak Firman. Sore Tasya, sore Pak Abdullah. Terima kasih untuk waktunya. Lagi-lagi nih kita sudah 3 hari berturut-turut Pak Firman, tapi hari ini ada perkembangan terbaru. Pak Jokowi baru saja 3 jam menyelesaikan pemeriksaan di Mapolresta Solo. Ada 45 pertanyaan. Mungkin tadi Anda mendampingi di dalam, bisa diceritakan seperti apa jalannya pemeriksaan Pak Firman? Ya, jadi tadi kami mendampingi Bapak Jokowi dalam jadwal pemeriksaan yang dilakukan di Polres Solo oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya, yang hari ini memang ada agenda dari mulai hari Senin. Kami ketahui mereka melakukan rangkaian penyidikan terhadap saksi-saksi secara maraton di beberapa tempat sekaligus, di Solo, di Jogja, dan di Jakarta. Nah, mendapatkan informasi itu, dan informasi itu dapat diakses ya di media. Pada Senin itu 8 orang. Kami kemarin datang ke Solo, kemudian menemui Bapak Jokowi, menyampaikan apakah Bapak bersedia untuk mengikuti jadwal pemeriksaan di Solo, karena saat ini sedang ada proses pemeriksaan oleh tim terkait. Bapak menyampaikan mendukung seluruh proses, silahkan. Dan setelah itu kami menyampaikan kepada tim, dan tim memberikan kami kesempatan hari ini, memberikan jadwal pemeriksaan hari ini jam 10 pagi tadi. Dari jam 10.15 sekitar segitu ya, sampai dengan jam 1.20 tadi, kurang lebih 3 jam lah. Kurang lebih 3 jam dilakukan pemeriksaan kepada Bapak, dan Bapak sudah menyampaikan apa adanya. Dan seperti yang kita lihat juga, Bapak juga menyerahkan ijazahnya. Ijazah apa? Ijazah SMA atau ijazah dan S1 Bapak di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan ijazah tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik. Dan sesuai dengan apa yang dikomitmenkan Bapak dalam rangka untuk penegakan hukum, Bapak menyerahkan kepada pihak penyidik dalam rangka penyitaan tersebut. Dan itu tentunya akan digunakan oleh pihak penyidik untuk membuat perkara ini menjadi terang. Dan jika memang diperlukan dalam persidangan, nanti akan terus proses penyitaan ini akan terus digunakan sampai dengan nanti proses persidangan. Itu dulu mungkin sementara. Baik, Pak Firman, kalau hari ini akhirnya disita, bagi Anda sebagai tim kuasa hukum, apa artinya dalam seluruh rangkaian proses peningkatan ke penyidikan ini? Jadi dari proses penyelidikan dilakukan pemeriksaan intensif, kemudian ditemukan ada peristiwa pidana, naik dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian dimintai keterangan kepada pihak pengadu, dalam hal ini Bapak Jokowi. Kemudian atas apa yang diadukan kan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik terhadap orang-orang yang mengatakan Bapak memiliki ijazah palsu. Tentu itu akan menjadi barang yang penting untuk pihak penyidik membuat ini menjadi terang benderang. Tentu dalam hal ini kami akan dengan Bapak tadi menyampaikan dengan senang hati menyerahkan barang tersebut sebagai disita oleh pihak penyidik, dan tentu akan digunakan sesuai dengan kebutuhan penyidik, melakukan pemeriksaan, penelitian, dan sampai dengan hal-hal lainnya, sampai dengan proses lebih lanjut yang mungkin sampai dengan tahap pengadilan kalau memang unsur-unsur tersebut ditemukan. Dan nanti pasti akan ada penetapan tersangka terhadap orang-orang yang memang diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik, yang mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah palsu. Demikian. Oke. Baik, saya ke Pak Abdullah sekarang. Pak Abdullah, mungkin komentar Anda dari pemeriksaan yang terjadi hari ini. Saya mengikuti di sini ya, dalam pemeriksaan ini Jokowi membawa ijazahnya katanya, ke S1 maupun SMA ya, bahkan disita. Nah, ini beda dengan yang di Jakarta. Yang di Jakarta itu nampaknya tidak ada penyitaan karena dikembalikan kan, di Barreskrim dikembalikan. Nah, oleh sebab itu kan pada waktu pemeriksaan di Jakarta itu banyak orang menanyakan, ya kan, kenapa kok belum diumumkan bahwa penghentian penyidikan dan sebagainya.
belum diumumkan ini sudah dikembalikan. Nah itu. Bahkan penyitaan itu diharuskan jika itu merupakan bukti tindak pidana. Jadi hari ini yang terjadi adalah sesuatu yang kemajuan menurut saya ya luar biasa kalau memang benar-benar ijazahnya dibawa dan disita ya. Dan itu harus ditunjukkan kepada pelapor. Ya kan? Oh, Anda harapannya polisi kemudian iya dong, menunjukkan kan harus tahu nih ijazah ya, bukan disita terus disimpan. Ini kan masalahnya kan antara pelapor dan terlapor. Itu mungkin teman-teman di sana itu terlapor kan, dan terlapor, bukan antara pelapor dan polisi gitu loh. Jadi kalau terlapor itu dikatakan mengatakan ijazahnya itu palsu dan sebagainya, ya tunjukkan. Nah ini loh ijazahnya. Nah, jadi benar nggak itu ditunjukkan? Itu pertanyaan saya. Oke, itu hari ini belum kita lihat ya. Belum tahu. Oke. Apakah cuma disimpan terus dikembalikan, ya kan? Ya. Hanya ditaruh di lemari terus dikembalikan lagi seperti yang di Jakarta, ya kan? Nah itu kami belum tahu. Mudah-mudahan tidak. Oke. Untuk mencegah prasangka seperti itu sebenarnya kita harapannya polisi akan menunjukkan ya. Iya. Oke. Experience is the best teacher kan. Oke, baik. Pak Abdullah, ini kan saat ini statusnya memang sudah dinaikkan ke penyidikan. Yang di mana ini? Ini yang kan di Polda, di Polda. Okay. Yang pencemaran nama baik, yang fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, nama klien Anda termasuk salah satu yang ada di daftar list SPDP. Dari Anda sendiri dan tim kuasa hukum, kira-kira strateginya apa setelah ini, Pak? Kami belum bicara strategi, bahkan kami ingin menanyakan ke penyidik, ya kan? Ini perbuatan pidananya yang bagaimana dan apa? Karena kan dicampur itu antara laporan yang dilakukan oleh Jokowi sendiri maupun laporan yang dilakukan oleh teman-teman kelompok-kelompok Pradi dan sebagainya, Pradi Bersatu dan sebagainya. Nah, ini juga saya heran juga di satu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan di satu itu ada dua perkara yang sebenarnya objeknya beda, subjeknya beda, tempusnya beda, lokusnya peristiwanya beda. Kok bisa jadi satu? Ini perlu dipertanyakan. Kami kan juga ahli hukum, ya kan? Kami juga penegak hukum juga, ya kan? Kami mau menanyakan karena saya lihat yang dilaporkan Jokowi itu pencemaran nama baik, ya kan? Oke, anggap aja begitu ya. Kemudian dicemarkan orang-orang ini penghasutan. Penghasutan, kemudian ujaran kebencian, kebohongan, dan sebagainya. Jadi kalau saya ilustrasikan, ada dua peristiwa. Di satu peristiwa yang berbeda, di satu tempat, itu ada pencurian. Ya, subjeknya beda, objeknya beda pencurian. Di tempat lain, pemerkosaan contohnya. Nah, masa digabung jadi satu seperti itu? Ya, ini yang perlu kita pertanyakan. Ya kan, mekanismenya dan sebagainya. Saya pikir ini ada sesuatu yang aneh dan janggal. Kenapa dua peristiwa yang berbeda dicampur jadi satu? Itu. Jadi meskipun ini sama-sama tentang ijazah Jokowi yang diduga palsu. Iya, masalahnya kan laporan bukan pencurian dan pemerkosaan. Tapi kan ini kan penghasutan. Apa hubungannya dengan penghasutan? Kemudian ada istilahnya pencemaran nama baik. Ujaran kebencian. Nah, ini harus dibuktikan. Karena pasal-pasal itu tidak kena. Karena 160 penghasutan itu jelas dulu itu deliknya formil. Jadi orang baru ngomong aja itu sudah dikatakan potensi bisa dipidana. Tapi sekarang enggak. Itu kalau nggak salah di keputusan nomor MK ya kan nomor 7 tahun 2009 kalau nggak salah itu jelas harus terbukti dulu penghasutannya dan orang dihasut ada perbuatan pidana lain. Contohnya bakar mobil itu orang ada bakar, hajar dia orang ada hajar. Ini kalau hanya ya ilustrasi aja nggak bisa satu. Oke. Baik, Pak Firman mungkin mau mempertajam ini kira-kira seperti apa sebenarnya laporan dari Jokowi? Jadi kalau kita itu kan melaporkan kan 310, 311, 27 KUHP, kemudian Undang-Undang ITE 27A, kemudian 32, 35, dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dalam hal ini tentu Bapak sebagai warga negara ya yang benar memiliki ijazah dan benar berkuliah di UGM, sah menjadi alumni dari UGM, sudah disampaikan ke seluruh dunia oleh UGM terkait dengan ini, merasa dicemarkan, merasa difitnah, dan melakukan pengaduan. Kemudian ada pengadu-pengadu lain mungkin ya, pelapor-pelapor lain, tentu itu domain penyidik, apakah mereka membuat ini menjadi efektif dan sebagainya, apakah itu mereka sudah melakukan gelar dan sebagainya, apakah gelar itu sudah dilakukan bersamaan dengan pengawas dan sebagainya, apakah itu rekomendasi daripada ahli dan sebagainya, kita tidak ikut campur di dalamnya karena itu domain daripada penyidik.
Namun saya percaya pasti ada skenario yang disampaikan oleh penyidik terkait dengan hal ini, membuat ini menjadi terang benderang. Karena kebetulan kalau saya tidak salah, halnya sama adalah mengenai ijazah palsu Bapak Jokowi, seperti itu. Baik. Dan oleh karena itu, Pak Firman, tapi kalau ini kan mungkin kita bisa secara spesifik ya, karena Pak Abdullah adalah kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Egy Sujana. Apa bukti-bukti yang dimasukkan oleh tim Anda yang kemudian bisa menunjukkan bahwa dua klien Pak Abdullah ini memang melakukan fitnah dan pencemaran nama baik? ya kami memberikan bukti-bukti kepada pihak penyidik. Dan tentu bukti itu kami berikan kepada pihak penyidik, nanti biar pihak penyidik yang akan melakukan pendalaman dan sebagainya. Yang pasti pihak penyidik atas bukti awal yang kami sampaikan itu sudah cukup di awalnya. Sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi ada tindakan pidana tersebut. Nah, bagaimana mekanisme dan sebagainya, guna menghindari adanya miskomunikasi dan sebagainya, karena ini domain penyidik, saya mencoba untuk membiarkan ini kepada penyidik. Karena nanti tentu kita akan bisa slip of the tongue juga. Karena setiap gerakan kita, mau belok kiri, belok kanan, ini udah di apapun, pokoknya sudah dikomentari. Salah terus ya Pak Firman? Ya, sehingga intinya adalah penyelidikan naik ke penyidikan, ada tindak pidana, dan tentu bukti awal yang kami berikan cukup. Hari ini dimintai keterangan Bapak, tentu untuk memastikan, memberikan lagi pendalaman dan sebagainya atas bukti-bukti yang diberikan, apakah masih sama jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, dan pendalaman-pendalaman atas apa yang disampaikan Bapak di awal. Baik. Termasuk pertanyaan-pertanyaan lainnya oleh penyidik, dan itu yang tentu akan nanti kalau kita tindak lanjuti terhadap kliennya Pak Abdullah, tentu nanti Pak Abdullah akan menganalisa. Saya pikir lebih bijak Pak Abdullah yang akan memberikan analisanya, karena yang penting hari ini faktanya penyidik sudah menaikkan status ini menjadi penyidikan, dan Bapak sudah dimintai keterangan, tinggal kita tunggu dalam beberapa hari ke depan bagaimana, apakah ada penetapan tersangka terhadap pelaporan atau pengaduan dugaan yang disampaikan oleh Bapak. Baik Pak Abdullah, kalau tanggapan dari klien Anda sendiri, ada kekhawatiran tidak dalam beberapa hari ke depan akan naik jadi tersangka? Tidak ada. Kalau Mbak lihat di medsos maupun di TV-TV kan mereka itu pejuang, Pak, bukan kaleng-kaleng ya. Mereka ini kan peristiwa ijazah palsu ini kan bukan hanya masalah mereka, tapi masalah seluruh bangsa Indonesia. Ya kan, bahkan waktu gelar perkara itu dibuka oleh pimpinan gelar itu, beliau mengatakan bahwa ini salah satu kenapa kita lakukan gelar khusus, karena ini sudah merupakan isu nasional, diakui. Jadi ini bukan isu berarti ini triggernya aja 3 orang ini, tapi yang jelas semua warga negara Indonesia itu ingin tahu. Bahkan apa yang dilakukan UGM, KPU itu ada pelanggaran hukum, Mbak. Karena ada undang-undang keterbukaan publik itu, karena selama mereka itu lembaga yang didanai oleh APBN, dia harus membuka diri, itu undang-undang mengatakan. Bahkan informasi yang bukan data pribadi lagi, suatu dokumen yang digunakan untuk mendaftarkan sebagai pejabat negara itu sudah bukan dokumen publik lagi. Ada dokumen pribadi lagi, tapi dokumen publik yang mana di pasal-pasal di Undang-Undang Keterbukaan Publik itu dapat diakses oleh siapapun juga. Jangankan ijazah, harta aja harus disampaikan. Iya. Ya kan? Tapi selama proses ini Pak Abdullah, dari klien Anda ada tidak kemudian respon dari lingkungan sekitar, baik itu dukungan atau mungkin ancaman? Kalau ancaman sih pribadi-pribadi ya saya dengar ada lah. Makanya kita ini juga mengajukan ke LPSK ya, perlindungan saksi dan korban, kita sudah ajukan untuk perlindungan khususnya Ibu Tifa, Dr. Tifa, itu kan anaknya juga diganggu, kemudian dan sebagainya. Oleh sebab itu ya kita sudah mengajukan permohonan untuk perlindungan dari LPSK sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu yang kami Pertanyaannya balik lagi Pak, kok mengapa tidak ada kekhawatiran bahwa kemudian ini kan nanti akan bisa benar-benar terjerat kasus pencemaran nama baik? Karena begini Mbak, kami kan paham pencemaran itu bukan 310 ya, tadi dikatakan pencemaran nama baik ya. Itu kan tiga ayat, 1, 2, dan 3. Di 3 itu jelas, jika demi kepentingan umum, maka tidak ada tindak pidana.
Makanya kami pede banget. Oke. Ini tidak ada tindak pidana. Makanya sangat percaya diri. Percaya diri. Oke. Karena apa? Di situ dikatakan demikian. Karena apa? Demi kepentingan umum. Kenapa? Karena yang bersangkutan adalah pejabat publik. Bahkan saya katakan undang-undang dan KPU itu melanggar konstitusi, bahkan pasal 28F yang setiap warga negara itu berhak ya kan untuk mengakses, mengetahui dan sebagainya. Kemudian diatur di Undang-Undang Nomor 14 itu mengatakan pasal 2 bahwa yang dimaksud dokumen publik itu adalah dokumen yang terbuka untuk umum dan dapat diakses. Pasal 4-nya mengatakan bahwa itu setiap warga negara itu berhak untuk mengakses, untuk mendapatkan informasi dari lembaga publik. Oke, dari Dokter Tifa sendiri ada tidak komunikasi dengan 11 orang lainnya yang ada di dalam list SPDP dan ya boleh. Ya, dan kira-kira kalau komunikasi di antara mereka ini sebenarnya tujuan akhirnya harapannya seperti apa sih sebenarnya? Begini, kan ini kan peristiwa kemarin itu kan peristiwa ya ada satu peristiwa berapa tahun yang lalu 2002 kalau nggak salah itu kan ada satu orang dipidana gara-gara ijazah ini tidak dimunculkan di persidangan, namanya Bambang Tri. Yang mana karena mereka yang jaksa itu yang menuduh, jaksa itu harus menunjukkan ijazahnya, tapi tidak, ya kan? Jadi istilahnya apa ya? Mereka itu dihukum hanya karena asumsi aja gitu, bukan berdasarkan, karena dikatakan oleh mereka juga siapa yang menuntut dia harus buktikan. Pada waktu menghukum orang itu dengan pasal kebohongan loh ya, jangan lupa. Kalau dikatakan orang ini bohong, aslinya mana kan begitu. Dan itu konon kabarnya fotokopi. Di dalam hukum pidana maupun perdata tidak boleh fotokopi. Meskipun ada fotokopi di legat, aslinya harus ditunjukkan. Ini tidak. Oleh sebab itu, pelapor waktu itu lawyernya juga Egy Sujana, TPUA. Makanya dia ke UGM dengan baik-baik, bersurat dan diterima oleh rektor, kemudian diterima oleh Jokowi, ya kan? Dan orang tiga ini ikut sebagai saksi. Dan sesuai pasal 10 Undang-Undang perlindungan saksi dan korban, jika sudah melapor lebih dulu, mengadukan lebih dulu, tidak boleh dilaporkan balik. Baik itu pelapor maupun saksi. Mereka pada waktu ke sana itu sebagai saksi, mereka melihat. Walaupun kapasitasnya ya, walaupun mereka itu juga ahli. Tapi in this case, itu mereka saksi. Itu nggak bisa, harus sampai inkrah dulu, wajib ya dihentikan. Ini kan enggak. Sekarang konstitusi dilanggar, undang-undang dilanggar, bahkan Perkap Kapolri sendiri dilanggar. Bagaimana menegakkan hukum dan pelanggaran hukum? Oke, Pak Firman sudah tertawa-tertawa ini. Saya lihat di Zoom, mungkin ingin menyampaikan sesuatu, Pak Firman? Ya, itu point of view daripada Pak Abdullah ya. Saya hanya ingin menyampaikan hati-hati dalam memberikan statement. Ya. Tentu apa yang disampaikan itu kan boleh-boleh saja disampaikan seperti itu. Tapi saya ingin dengan tegas membantah bahwa ini kan Pak Jokowinya kan ijazahnya kan asli. Dan sudah disampaikan oleh UGM. Sudah disampaikan oleh KPU. Mungkin sudah disampaikan juga oleh seluruh partai politik yang mendukung Bapak. Seperti ya, digunakan dari mulai wali kota, gubernur, presiden 2 periode. Seperti itu. Jadi buat saya itu sudah final. Informasi mengenai Bapak adalah alumni UGM Fakultas Kehutanan dan merupakan alumni dan memiliki jasa yang asli, dan itu sudah tidak terbantahkan. Namun kalau ada diduga yang tadi disampaikan kemudian dan sebagainya, saya silakan saja. Karena kalau ada produk yang memang menyatakan itu seperti yang disampaikan, baru silahkan. Tapi kan kalau tidak ada kan artinya kan menuduh. Tetapi saya nggak mau membantah dan tidak mau mengomentari di sini. Supaya tidak menjadi debat kusir, karena hal-hal tersebut akan membuat kita akhirnya persidangan itu nanti. Iya, silakan Pak Abdullah. Kan begini, Pak Firman selalu katakan telah disampaikan, tapi tidak ditunjukkan. Undang-undang itu bahkan dapat diakses, dapat diperlihatkan. Saya tidak debat kusir karena saya berbicara ada dasar hukumnya. Undang-undang dasar, kemudian tadi Undang-Undang pasal 14 2003. Ya Kalau, kan? 2008, kalau argumennya Pak Firman bahwa ditunjukkan kepada pihak-pihak yang itu karena beliau tidak satupun ada satu undang-undang maupun perkap atau apa yang keluar dari pernyataan beliau. Kalau saya ini runtun berdasarkan yuridis formal. Pak Firman, silakan. Iya, jadi kan sudah gampang sebenarnya kita lihat nih, bahwa secara pidana maupun secara perdata dan tun, apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah itu sudah terbantahkan atau tidak bisa dibuktikan. Atau dengan kata lain,
mereka kalah seperti itu. Saya boleh. Karena memang faktanya tanpa harus melakukan hal-hal lain. Iya, tapi final di Barreskrim itu tidak benar-benar final ya Pak Firman. Selalu ada lagi bukti baru, selalu ada lagi tudingan baru. Sampai dengan saat ini kami melihat ini adalah final karena memang sudah dihentikan. Jadi inilah yang ingin saya bilang hati-hati. Kalau dia bilang masih belum final sebagainya, hati-hati. Ya. Oke, karena kan baik. sudah dihentikan. Sebentar. Jadi saya ingin sampaikan Oke. seluruh proses baik pidana maupun perdata yang mereka yang mereka sampaikan itu tidak bisa mereka buktikan, artinya mereka kalah di sini. Baik, saya harus hentikan ini dulu karena kita harus break azan maghrib. Kita akan kembali usai break azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.